Shalom warga kerajaan, pada hari Anda mendengar berita suara gembala ini, kita sedang merayakan yaitu Hari Raya Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus yang pertama kali untuk gereja Tuhan. Tapi sebelumnya itu juga adalah di mana firman Tuhan diturunkan di Gunung Sinai. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ada satu kejadian tentang pentingnya mengenali the source of authority. Ketika mereka sedang pergi ke tempat sembahyang ayat 16, bertemu dengan seorang budak perempuan. Hamba di sana masih muda artinya, dan dia adalah seorang oracle. Dia seorang yaitu medium yang mempunyai roh tenung. Roh tenung di sini adalah the spirit of Phaethon. Kita tahu mereka menyembah Apolos, ya, menyembah dewa Apollo, dan di sana tentang roh Piton. Roh Piton itu dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh pengalaman besar. Jadi rupanya dia ini dikaryakan. Kalau orang hatinya, Tuhan selalu memakai manusia yang menyerahkan diri. Tapi ada juga yang menyerahkan diri pada kuasa kegelapan. Saudaraku, roh Piton ini seperti gambaran pada ular piton. Ular piton itu tidak berbisa, tetapi melilit yaitu mangsanya dan kemudian dihancurkan. Sampai gak bisa bernapas. Apa artinya gak bisa bernapas? Tidak lagi berdoa. Nah saudara, roh jahat ini mengucapkan yang kelihatannya baik. Hati-hati saudaraku. Saya kira salah satu karunia paling penting adalah karunia membedakan roh. Dan mereka berkata, orang-orang ini, Paulus dan Silas, adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Wow, the way of salvation. Tetapi saudara bayangkan, oracle atau medium ini, wanita ini dikenal sebagai tukang ramal. Dan dia mengasosiasikan dirinya dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dulu saya pernah mau diminta berkhotbah bersama seorang yang tadinya dukun katanya, tapi bertobat. Hati saya nggak tenang saudara, nggak betul ini. Bayangkan kalau saya bersama dengan dia, ya, belum pasti tentang pertobatan, belum ada buahnya kok. Jadi saya tidak pernah mau, karena iblis itu selalu dompleng, saudara. You know, iblis itu suka dompleng. Dan apa yang terjadi? Paulus nggak tahan lagi. Permulaan dia juga ragu-ragu, loh ini kok menyebut Allah yang maha tinggi, dan dia pakai otoritasnya. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau, siapa? Roh jahat itu, spirit of Phaethon, Piton. Keluar di perempuan ini, seketika juga keluar roh itu. Apa yang terjadi saudaraku? Gempar. Kota Filipi itu gempar. Ada tuan-tuan perempuan itu. Ada penguasa-penguasa. Ada pembesar-pembesar kota. Dan saudaraku, itu menggerakkan orang banyak. Saudara tahu bahwa apa yang anti kepada Kristus itu adalah roh. Bukan cuma politik, bukan cuma kelompok kepercayaan lain. Dan tuduhannya orang itu mengacau otak kita karena mereka orang Yahudi. Saudara lihat nih, rasialisme. Mereka mengejarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Romawi tidak boleh menurutinya. Juga orang banyak. Saudara, kita tahu dalam Efesus pasal yang ke-6 bagaimana tatanan daripada kuasa kegelapan itu, ada gubernurnya, ada bupatinya. Dan kita lihat di sini mereka menguasai bukan cuma eksekutif, legislatif, tetapi juga yudikatif. Perhatikan saudara di sini. Kita tidak melawan darah dan daging. Tetapi kemudian mereka dilemparkan ke dalam penjara. Sebelumnya dihajar saudaraku. Mengoyakkan pakaian mereka. Karena apa? Karena mengusir setan. Dalam hidup saya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, malah dapat tantangan. Saudara saya dengar, yaitu berita-berita yang lalu tentang Kisah Rasul 3 dan 4. Bagaimana kita menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir, malah di penjara saudara. It happened in this life dan pada zaman seperti ini. But be strong in the Lord. Kenalilah sumber otoritasmu dalam nama Yesus. Amin.